Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan materi yang berkaitan dengan salah satu bentuk teks penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam konteks pembelajaran menyimak, yaitu teks prosedur. Materi ini tidak hanya membantu kita memahami cara melakukan sesuatu dengan tepat, tetapi juga melatih ketelitian dalam menangkap informasi lisan secara berurutan dan sistematis. Teks prosedur adalah jenis teks yang menyajikan langkah-langkah atau tahapan sistematis yang harus diikuti untuk mencapai suatu tujuan atau menyelesaikan suatu tugas tertentu. Teks ini biasanya digunakan untuk memberikan petunjuk atau instruksi secara runtut, jelas, dan logis, agar pendengar atau pembaca dapat memahami dan melaksanakannya dengan tepat. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai. Yang kedua, membuat bahan atau alat jika diperlukan. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah sistematis dan berurutan. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat perintah dan penanda waktu atau urutan. Tujuan utama teks prosedur adalah untuk memberikan petunjuk atau panduan langkah demi langkah tentang bagaimana melakukan sesuatu, mencapai hasil tertentu, atau membuat sesuatu. Teks prosedur membantu pembaca atau pengguna untuk memahami urutan yang benar dan mencapai hasil yang diinginkan secara efektif. 1. Tujuan. Pada awal pembuatan teks prosedur, penulis biasanya memberikan penjelasan terkait tujuan dalam penyusunan teks prosedur. 2. Material. Merupakan hal-hal apa saja yang perlu disiapkan dan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau pembuatan kegiatan tersebut. Ketiga, langkah-langkah. Bagian ini menjelaskan tentang proses atau tahapan yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan tujuan dari teks prosedur. 4. Penegasan ulang atau kesimpulan. Bagian terakhir ini menjelaskan tentang simpulan dari suatu prosedur yang telah dilakukan. Yang pertama, teks prosedur sederhana, yaitu teks yang berisi langkah-langkah singkat dan mudah diikuti. Contohnya, cara membuat teh manis, cara membuat spaghetti. Yang kedua, teks prosedur kompleks, yaitu teks yang memiliki tahapan lebih banyak, lengkap, dan terperinci. Contohnya, cara mengurus SIM, cara membuat kue ulang tahun, cara menginstal aplikasi di komputer. Yang ketiga, teks prosedur protokol, yaitu teks yang memuat langkah-langkah yang tidak harus dilakukan secara urut, tetapi tetap ada aturan atau tata caranya. Contohnya, prosedur keselamatan saat kebakaran, prosedur masuk sekolah saat pandemi. Nah, karena teman-teman sudah mengetahui tentang apa itu teks prosedur, sekarang kita akan menyimak video bagaimana cara membuat spaghetti bersama. Untuk membuat spaghetti bolognese, alat dan bahan yang digunakan diantaranya ada panci portable, piring saji, minyak goreng, 200 gram spaghetti, saus bolognese, dan sosis siap saji. Pertama-tama, nyalakan panci portable atau kompor dan rebus air dengan api sedang. Jika air sudah mulai berbuih, masukkan minyak goreng secukupnya dan tunggu air hingga mendidih. Kemudian, teman-teman bisa memasukkan 200 gram spaghetti ke dalam air mendidih dan tunggu hingga matang. Sambil menunggu pasta matang, teman-teman bisa memotong sosis siap saji menjadi bagian yang lebih kecil lagi.
Langkah selanjutnya, apabila spaghetti sudah matang, matikan api dan tiriskan spaghetti, kemudian letakkan ke piring saji. Lalu, tuangkan saus bolognese ke atas spaghetti yang baru matang, diikuti oleh sosis siap saji yang sudah dipotong kecil-kecil. Dan spaghetti bolognese siap disajikan. Nah, gimana? Setelah teman-teman sudah menyaksikan video cara membuat spaghetti bolognese tadi, pasti sudah tahu dong bagaimana cara menyusun teks prosedur dengan benar. Semoga belajar bersama hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai bertemu di segmen belajar bersama selanjutnya.